Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Saudara para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri Lombok Tengah, Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala OPD beserta jajaran pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah, Saudara pimpinan badan usaha milik daerah, Saudara tenaga ahli praksi, tenaga ahli AKD, dan rekan-rekan wartawan, singkatnya hadirin sidang dewan yang berbahagia. Mengawali laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini Rabu tanggal 12 Juli 2023 kita bersama dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Karena atas perjuangan dan suri tauladannya kita mendapatkan cahaya iman Islam, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin undangan sidang dewan yang berbahagia, sebelum lebih jauh kami menyampaikan laporan ini, izinkan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota Badan Anggaran mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang telah kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas audit laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun 2022. Opini wajar tanpa pengecualian adalah salah satu opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada kabupaten kota dalam rangka audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini WTP menunjukkan bahwa BPK telah melakukan audit yang cermat dan menyimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tersebut disajikan dengan wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Opini WTP merupakan opini yang diinginkan dan dianggap positif bagi pemerintah daerah. Opini ini menandakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Opini WTP juga menunjukkan transparansi, akurasi, dan kualitas informasi keuangan yang disajikan. Untuk mendapatkan opini WTP, pemerintah daerah harus memastikan bahwa sistem pengendalian internal dan tata kelola keuangan pemerintah daerah telah dirancang dan diimplementasikan dengan baik. Selain itu, pemerintah daerah juga harus menyediakan dokumentasi dan informasi yang memadai kepada BPK selama proses audit berlangsung. BPK akan melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap laporan keuangan serta memeriksa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penting untuk dicatat bahwa opini WTP diberikan berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPK pada periode tertentu. Opini ini tidak menjamin bahwa tidak ada kekurangan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di masa lalu atau di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan pengawasan internal yang baik
dan melakukan perbaikan jika ditemukan temuan atau rekomendasi dari BPK. Opini WTP oleh BPK memiliki kepentingan yang signifikan karena dapat mempengaruhi citra dan reputasi pemerintah daerah. Opini ini memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan dengan baik dan dapat dipercaya. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah daerah telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 sebagai salah satu kewajiban konstitusional yang diamanatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah terpilih periode 2021-2026. Selanjutnya, sesuai dengan mekanisme pembahasan Ranperda sebagaimana yang tertuang dalam tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Badan Anggaran sebagai alat kelengkapan DPRD yang ditugaskan khusus melaksanakan tugas fungsi di bidang penganggaran, budgeting, telah melaksanakan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 11 Juli tahun 2023. Dalam kurun waktu tersebut, Badan Anggaran telah melaksanakan berbagai tahapan kegiatan, mulai dari pengkajian secara internal, rapat konsultasi bersama tim anggaran pemerintah daerah, serta organisasi perangkat daerah untuk mengetahui realisasi anggaran beserta kendala-kendala yang dihadapi. Adapun hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 149 menegaskan fungsi DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Salah satu implementasi dari fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPRD adalah dengan membahas rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun terkait dengan fungsi pengawasan, maka DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk dibahas dan diklarifikasi lebih lanjut. APBD memiliki fungsi dan manfaat yang penting bagi masyarakat Lombok Tengah. APBD menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan rencana pembangunan yang telah terdokumentasikan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Melalui APBD, pemerintah daerah bisa merealisasikan pelayanan dasar kepada masyarakat, membangun infrastruktur yang mendorong dan mendukung aktivitas masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan atau memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di Lombok Tengah. Terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang dilampiri dengan laporan keuangan yang telah disampaikan oleh Bupati Lombok Tengah, maka Badan Anggaran DPRD telah mencermati serta mengkaji dokumen tersebut dari berbagai aspek, seperti aspek kelengkapan dan akurasi sajian dokumen dalam rancangan perda dan lampirannya, aspek ulasan mengenai laporan realisasi anggaran, yaitu rekaman aktivitas berupa pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, juga neraca yang memuat keterangan terkait aset, kewajiban dan ekuitas, aspek penilaian terhadap kinerja BUMD, dan serta aspek penilaian terhadap informasi dan laporan lainnya yang dinilai perlu. 2. Struktur umum APBD tahun anggaran 2022. Pada tahun anggaran 2022, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mencatat total pendapatan 2.210.386.000
Rp181.991.992.33. Realisasi tersebut lebih rendah dari target pendapatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2022, yaitu sebesar Rp2.357.447.739. Realisasi pendapatan tersebut setara dengan 95,88% dari total pendapatan yang ditargetkan. Adapun realisasi belanja dan transfer pada tahun anggaran 2022 yaitu Rp2.534.552.209.97. Realisasi belanja dan transfer tersebut setara dengan 94,29% dari target belanja yang ditetapkan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.540.739.375. Selisih realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran belanjanya defisit sebesar minus Rp154,35 miliar. Adapun pembiayaan neto pada APBD tahun anggaran 2022 dibukukan sebesar Rp194.207.437,99. Dengan demikian, silpa pada tahun anggaran 2022 berjumlah sebesar Rp894.094.220.35. Dari sisi trend, jumlah pendapatan belanja dan transfer pada tahun anggaran 2022 telah melampaui jumlah pendapatan belanja dan transfer pada 5 tahun anggaran sebelumnya, baik sebelum COVID-19 maupun sebelum gempa 2018. Dari sisi akumulasi pendapatan dan belanja, APBD 2022 menampilkan progres pemulihan yang cukup baik. 3. Review terhadap realisasi pendapatan. Realisasi total pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp2.241.941.992. Realisasi itu setara dengan 95,88% dari target pendapatan yang ditetapkan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.397.447.739. Capaian pendapatan tersebut bersumber dari capaian realisasi PAD sebesar Rp285.324.104 atau setara 73,55% dari target sebesar Rp328.661.748.370. Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp3.170.639.657 atau setara 91,05% dari target sebesar Rp40.847.862. Dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi sebesar Rp1.925.225.978.231 atau setara 99,72% dari target sebesar Rp1.911.951.507. Dari 3 sumber pendapatan daerah tersebut, sumber pendapatan yang capaian realisasinya rendah yaitu
PAD yang mencapai 73,55% dari target. Dari sisi postur pendapatan daerah, kontribusi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi mencapai 87,51% dari keseluruhan total pendapatan daerah. Adapun kontribusi PAD mencapai 10,80%. Dari sisi tren, total pendapatan daerah tertinggi berhasil dibukukan pada tahun anggaran 2022 sebesar 2.291.941.992 rupiah. Capaian tersebut didukung dengan meningkatnya dana transfer pemerintah pusat dan provinsi yang mencapai 1.925.225.978.231 rupiah. Capaian dana transfer menjadi lebih tinggi dipengaruhi oleh adanya relaksifikasi dana BOS yang sebelumnya di PAD kemudian berpindah ke lain pendapatan daerah yang sah, kemudian berpindah lagi menjadi komponen perhitungan dana transfer pemerintah pusat.